Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 24 Muda, Bodoh dan Merasa Benar Sendiri. Hanya dengan satu pandangan, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, Yuan Talisman. Yang disebut Yuan Talisman dimurnikan oleh para biksu yang telah melangkah ke dalam Yuan Dao kekuatan. Di wilayah dinasti Zhou besar, mereka yang telah masuk ke dalam Yuan Dao dianggap sebagai dewa tanah. Dan jika harta karun seperti itu dimurnikan oleh orang seperti itu pasti harta karun yang sulit ditemukan. Ya, nama jimat ini adalah Bilah Bintang. Itu diberikan kepadamu oleh ayahmu pada hari kamu memasuki keluarga Zheng Wen. Jika kamu menghancurkan benda ini, kamu dapat membunuh master seni bela diri dengan satu pukulan. Wanita tua itu dengan hati-hati meletakkan jimat gioknya terlebih dahulu. Dia menyimpannya, lalu menegakkan punggungnya, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan harta ini adalah dukungan terbesar dari keluarga Wen kami. Sui menggelengkan kepalanya secara diam-diam, itu hanya Yuan Talisman, apakah pantas untuk dibanggakan? Mengapa kamu memberitahuku ini? Dia bertanya. Tuan muda ketiga, sejak Anda bergabung dengan keluarga istri hingga sekarang, kecuali sedikit sarkasme dan tatapan dingin, pernahkah ada orang yang benar-benar menindas Anda? Sui menggelengkan kepalanya, itu tidak benar. Nyonya Wen tampak tegas dan mengancam dalam kata-katanya, Tuan muda ketiga, mohon dengarkan baik-baik. Saya tidak peduli apakah Anda membenci keluarga Wen di dalam hati Anda. Jika Anda berani melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Wen di masa depan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sui akhirnya mengerti bahwa wanita tua itu telah mengeluarkan jimat Yuan hanya untuk mengintimidasi dirinya sendiri. Dia tersenyum, berbalik dan pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Mengapa anak ini tampak seperti orang yang berbeda? Baru setelah sosok Sui menghilang di luar aula Huaming, wanita tua itu membuang muka, tetapi alisnya berkerut sedikit demi sedikit, ekspresinya tidak yakin. Apakah kamu ingin menulis surat untuk memberitahu keluarga Su apa yang terjadi hari ini? Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang dan mengambil keputusan, itu saja, aku bukan lagi orang luar yang bisa mengganggu Su. Urusan keluarga. Saya bisa menutup mata terhadap urusan keluarga. Perjamuan ulang tahun masih berlangsung, suasananya meriah dan riuh. Ketika Sui kembali, dia melihat Wen Xiaobei dan generasi muda keluarga Wen lainnya, semuanya berkumpul di sekitar satu orang seperti bintang di bulan. Bahkan Wen Lingsui ada di antara mereka. Orang yang dikepung adalah Wen Zhuyuan, putra dari kepala keluarga Wen Changjing. Dia adalah pria brilian dengan kultivasi sempurna di alam pergerakan darah, dan merupakan pemimpin generasi muda keluarga Wen. Tentu saja, dibandingkan dengan Li Moyun dari keluarga Li, reputasinya sedikit lebih rendah. Saudara Su, kamu kembali. Ketika dia melihat Sui, Huang Ganjun, yang sedang duduk sendirian di meja anggur, berdiri dan menunjukkan senyuman hangat. Sui mengangguk dan berkata, perjamuan ulang tahun sudah setengah jalan, mengapa kamu tidak pergi? Huang Qianjun berkata dengan sinis, saudara Su tidak akan pergi, jadi tidak ada alasan bagiku untuk pergi. Apapun yang terjadi, aku harus menemanimu sampai akhir. Sui, bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami pikiran Huang Ganjun dan ayahnya Huang Yunchong? Saya hanya ingin memiliki pemakaman yang bahagia dan menganggap kemalangan kemarin sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan diri saya sendiri. Sui, sepupu Zhuyuan ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Cepat ikut aku. Tidak jauh dari sana, Wen Xiaobei tiba-tiba berjalan mendekat, matanya angkuh dan kata-katanya kasar. Sui mengangkat matanya dan melihat tidak jauh, dan melihat Wen Zhuyuan, yang dikelilingi oleh semua orang, melihat ke arahnya dengan sedikit ekspresi hati-hati. Sui memandang Wen Xiaobei di depannya lagi, dan berkata dengan tenang, pergi dan katakan padanya bahwa dia bisa bicara jika dia mau, dan biarkan dia datang sendiri. Saat dia pertama kali datang untuk menghadiri pesta ulang tahun, Wen Xiaobei berbicara dengan nada menghina dan berteriak. Dia mencela Sui sebagai menantunya dan tidak memenuhi syarat untuk hadir di sini. Setelah itu, Wen Xiaobei mengambil kesempatan itu untuk menyakiti Wen Changtai, membuat Wen Lingsui marah. Sekarang, dia bertindak sebagai antek Wen Zhuyuan lagi. Sui tentu saja tidak sopan dan menganggap Wen Xiaobei sebagai pesuruh. Kamu, apa yang kamu katakan? Wen Xiaobei tercengang. Beraninya menantu laki-laki berani pamer di depannya. Huang Qianjun segera datang, matanya tajam, dan dia berkata, apakah kamu buta atau tuli, dan kamu tidak dapat memahami kata-kata orang? Wen Xiaobei membeku, merasa ketakutan. Di kota Guangling, Huang Ganjun terkenal pesolek, sombong, mendominasi, bengis dan kejam. Di kalangan generasi muda, hanya sedikit yang tidak takut dengan Huang Ganjun. Wen Xiaobei tentu saja tidak terkecuali.
Dia menelan ludahnya dan berkata dengan suara rendah, Tuan Huang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Huang Ganjun menyela dengan gusar, jika bukan karena pesta ulang tahun wanita tuamu hari ini, percayalah atau tidak, aku berani melakukannya di sini. Melumpuhkanmu. Wajah Wen Shaobei membiru, keringat dingin muncul di dahinya, dan dia benar-benar layu. Huang Ganjun berkata dengan nada menghina, lihatlah penampilan pengecutmu. Jika kamu masih ingin nongkrong di kota Guangling di masa depan, pergilah dan katakan sesuatu. Wen Shaobei melarikan diri seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Melihat pemandangan ini, Sui hanya bisa tersenyum diam-diam. Benar saja, orang jahat perlu dihukum oleh orang jahat. Tidak banyak anak muda di keluarga Wen yang layak mendapat manfaat besar. Saudara Su, jangan salahkan saya karena suka ikut campur. Saya tidak tahan. Karakter kecil dari keluarga Wen berani tidak menghormati Anda, Saudara Su. Menyebalkan sekali. Dia sangat patuh, dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Kamu cukup mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Sui mendecakkan lidahnya. Huang Qianjun tidak tahu apakah dia mendengar sarkasme dalam kata-katanya, tapi dia terus tertawa sendiri. Apa? Beraninya Sui membiarkan sepupu Zhou Yuan pergi mencarinya. Kamu tidak tahu kemampuanmu sendiri. Tidak jauh dari sana, tak lama setelah Wen Shaobei kembali, terjadi keributan di antara anak laki-laki dan perempuan di sekitar Wen Zhou Yuan, terkejut dan marah. Wen Lingsui juga ada di sana, diam-diam mendesah bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru berlari ke arah Sui. Kakak ipar, cepat pergi, pria itu Wen Shaobei sedang menabur perselisihan di depan sepupu Zhou Yuan. Wen Lingsui berkata dengan cepat, wajahnya yang lembut dan cerah penuh kecemasan. Kamu salah paham tentang Wen Shaobei kali ini. Dia mengatakan. Yang sebenarnya. Wen Zhou Yuan lah yang ingin berbicara denganku, bukan aku yang ingin berbicara dengannya. Bukankah seharusnya dia yang mengambil inisiatif? Huang Ganjun mengangguk ke satu sisi, apa yang dikatakan saudara Su benar sekali. Wen Lingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apa yang terjadi. Pada saat ini, Wen Zhou Yuan sedang berjalan tidak jauh, diikuti oleh sekelompok anggota muda keluarga Wen. Mata beberapa tamu di dekatnya tidak bisa tidak tertarik. Aku tidak menyangka kesombonganmu, Sui, semakin besar sekarang. Wen Zhou Yuan berdiri diam di depan Sui, dagunya sedikit terangkat, dan matanya dipenuhi cahaya yang mengintimidasi. Di keluarga Wen, dia adalah pemimpin generasi muda, dan dia selalu tanggap dalam segala hal. Tapi Sui, menantu angkat, sebenarnya menolak menemuinya di depan semua orang, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Wen Zhou Yuan, kamulah yang mengaturnya terlebih dahulu, oke. Huang Ganjun mencibir, kita berjarak kurang dari 10 kaki, tapi kamu membiarkan Wen Shaobei bertindak seperti doglek untuk menyampaikan berita. Jika kita membicarakannya, sikapmu benar-benar serius. Tidak kecil. Hari ini dia adalah tamu dan putra sah Huang Yunchong. Meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada Wen Zhou Yuan, dia tidak bisa dikatakan takut. Wen Shaobei dipenuhi rasa malu dan marah. Dia dimarahi sebagai pecundang di depan semua orang, yang membuatnya ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Wen Zhou Yuan mengerutkan kening dan menatap Huang Ganjun dengan dingin, ini masalah keluarga Wen saya, sebaiknya Anda tidak terlibat. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Sui dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu melakukannya takut. Saya tidak mau repot-repot menindas pecundang seperti Anda. Jika berita menyebar, itu akan merusak reputasi saya. Banyak orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Apakah ini yang ingin kamu bicarakan denganku? Sui meletakkan tangannya di belakang punggung dan tetap tenang. Wen Zhou Yuan memikirkannya sejenak dan kemudian berkata, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa pada pesta ulang tahun hari ini, penguasa kota dan yang lainnya datang demi Ling Zhao. Meskipun Anda adalah suami Ling Zhao, Anda hanyalah manusia biasa. Menantu yang tidak layak. Kata-kata ini penuh dengan makna yang menghina, dan anak-anak muda dari keluarga Wen di dekatnya tertawa semakin tidak bermoral. Menantu laki-laki, dimanapun dia berada di dinasti Zhou, tidak akan pernah naik panggung. Perkataan Wen Zhou Yuan hampir mewakili aspirasi anggota keluarga Wen. Tapi Sui tidak menunjukkan kemarahan apapun. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Hahaha. Huang Ganjun tidak bisa menahan tawa lagi. Ini jelas merupakan lelucon terbesar yang dia dengar hari ini. Jika orang lain tidak tahu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Fusan, Ni Beihu, dan ayahnya Huang Yunchong semuanya ada di sini untuk Sui hari ini. Para penulis muda ini benar-benar buta dan perlu ditangani. Wen Lingsui khawatir dan marah pada awalnya, dan berencana untuk membela Sui, tetapi tawa Huang Qianjun yang berlebihan membuatnya terkejut dan membuatnya lengah. Bukan hanya dia, Wen Zhou Yuan dan yang lainnya juga sedikit bingung. Bukankah Huang Ganjun bodoh?
Wen Zhuoyuan memandang Huang Ganjun dengan jijik, lalu menatap Sui lagi, dan berkata dengan dingin, di masa depan, jika kamu berani menggunakan nama Ling Zhao untuk melakukan kesalahan, aku akan menjadi orang pertama yang menyelamatkanmu. Sebaiknya kamu mengingatnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia tampak meremehkan membuang-buang waktu bersama Sui. Anak muda lainnya dari keluarga Wen segera mengikuti dan pergi. Penampilan sepupu Zhuoyuan hari ini benar-benar mengecewakanku. Wen Lingsue menggigit bibirnya yang mengilap, matanya yang indah dipenuhi keputusasaan. Di masa lalu, dia mengagumi Wen Zhuoyuan dan memperlakukannya seperti kakak laki-laki. Tapi adegan tadi membuatnya merasa tidak enak pada Wen Zhuoyuan. Pada analisa terakhir, mereka masih muda, bodoh dan merasa benar sendiri. Ini adalah masalah umum di kalangan kebanyakan anak muda. Sui berkata dengan lembut. Huang Ganjun di sebelahnya membeku, merasakan kepahitan yang mendalam di hatinya. Sehari sebelum kemarin ketika saya berada di Menara Juxian, bukankah karena saya, muda, bodoh dan merasa benar sendiri, maka Sui menghukum saya dan membuat kesalahan besar. Bahkan ayahku sendiri, Huang Yuncong, terseret ke dalam air. Ini seharusnya tidak terjadi. Lingsue, ikutlah denganku. Saat ini, Sui tidak berniat untuk tinggal di pesta ulang tahun dan berbalik untuk pergi. Oh, Wen Lingsue segera mengikutinya. Dia juga merasa pesta ulang tahun hari ini cukup membosankan. Saudara Su, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja seperti yang kamu katakan, lalu bagaimana denganku? Huang Ganjun tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa Huang Yuncong dan Ni Beihu, yang sedang duduk di aula utama keluarga Wen, tampak mengobrol dan tertawa, namun nyatanya mereka memperhatikan setiap gerakan Sui di luar aula utama. Ketika mereka menyadari bahwa Sui akan pergi, mereka berdua saling memandang dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal secara bersamaan. Dua jagoan besar ini terlalu malas untuk tinggal dan menghabiskan waktu.